Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Susistianinggrati di acara Inspirasi Pagi. Kali ini saya mengundang salah satu tokoh inspiratif di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Tabalong, yang dimana dia menyelenggarakan sebagai seorang penyelenggara sebuah pelatihan yang bernama Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan. Baik, Ibu dengan Ibu Sudarsih. Ya, selamat pagi Mbak Dea. Selamat pagi. Jadi begini, Ibu Sudarsih. Sebenarnya siapa sih yang memberi ide untuk program tersebut dan kenapa bisa dilaksanakan, bisa diciptakan program ini? Baik, sebenarnya masalah siapa yang memberi ide itu ini berdasarkan dari pengamatan dan pengalaman kita selama berkecimpung di dunia. Jadi sebenarnya masalah siapa yang memberi ide itu ini karena dari pengamatan kita sehari-hari selaku penyuluh pertanian lapangan, di mana kita sering melihat petani yang hasil panennya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi dari situlah makanya timbul ide untuk mengadakan pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan. Lalu program ini Ibu ya, itu sudah berapa lama dilaksanakan? Program ini khususnya di Kabupaten Tabalong itu sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu kita mencoba dulu satu kelompok wanita tani untuk dilatih dalam hal pengolahan hasil tanaman pangan. Pada waktu itu di Kabupaten Tabalong hasil ubi kayu sangat melimpah dan ubi kayu hanya sebatas untuk dikonsumsi, direbus, digoreng, terus dijadikan dikeringkan dalam bentuk tepung singkong. Untuk lebih meningkatkan nilai jual ubi kayu, terus juga agar hasil yang melimpah itu tidak terbuang sia-sia, maka kami dari Dinas Pertanian mengadakan pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan. Ini ya bertujuan untuk itu tadi, supaya hasil pertanian yang melimpah bisa dimanfaatkan, tidak terbuang, terus meningkatkan juga nilai jual dari hasil panen tersebut. Selain itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sebagaimana kita tahu, hasil tanaman pangan, hasil pertanian khususnya itu kalau dalam kondisi yang melimpah, karena hasil pertanian itu tidak tahan lama disimpan, sehingga hasil itu akan lebih cepat membusuk. Nah, untuk mengantisipasi masalah itu, maka salah satunya adalah dengan cara melakukan pengolahan hasil pertanian. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah jelaskan ya berapa lama program ini diadakan, juga tujuannya program ini. Nah,
itu tuh yang dilatih itu siapa, Bu? Apakah perorangan saja atau kelompok, suatu kelompok? Karena kami di Dinas Pertanian itu ada yang namanya kelompok tani dan kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani itu adalah kumpulan dari para petani yang berjenis kelamin wanita, di mana mereka ikut berperan dalam menyelenggarakan pertanian, membantu suaminya untuk bercocok tanam, untuk ya pokoknya membantu suaminya atau keluarganya dalam hal pertanian. Nah, saya lihat di sini wanita yang berperan dalam bidang pertanian itu setelah mereka membantu kegiatan pertanian, biasanya mereka akan banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Nah, dari saya berkeinginan, dari situlah kami berkeinginan untuk melatih wanita-wanita tani tersebut dengan membentuk kelompok wanita tani, kemudian dilatih untuk pengolahan hasil pertanian, untuk mendukung keluarganya dalam hal menyediakan olahan pangan yang sehat, yang bergizi, setelah cukup untuk keluarganya. Tujuan yang lebih kedepannya lagi adalah hasil olahan tadi bisa dijual untuk menambah penghasilan mereka. Oke, Bu. Terus Ibu bilang mereka untuk dilatih untuk membuat usaha sendiri kan ya. Nah, itu pelatihnya itu dari kelompok Ibu, dari selaku penyelenggara program ini, pelatihan ini, atau dari lain, Bu? Iya, pelatihan ini kita sebagai penyelenggara, terus yang dilatih adalah dari luar. Maksudnya Dari luar? Iya, dari luar instansi kami, yaitu karena kita tujuannya petani, maka yang dilatih adalah petani. Oke, terus tujuan sudah ya. Nah, dari kelompok Ibu yang menyelenggarakan pelatihan ini, ada nggak hasil yang ingin dicapai? Target gitu dari kelompoknya Ibu? Dari tahun 2015 kita melaksanakan pelatihan ini. Itu sudah 3 tahun. Iya, sudah 3 tahun dan 2015. Ya, 5 tahun yang lalu. Iya, terus sekarang kemarin yang tahun 2015 itu kita melatih satu kelompok wanita tani, dan sekarang kelompok wanita tani itu sudah mulai menjalankan usaha mereka dari hasil pelatihan yang kita berikan kemarin, yaitu sekarang kelompok wanita tani tersebut sudah memproduksi olahan kerupuk dari ubi kayu, terus olahan dari kedelai, terus selain itu juga mereka membuat
ya kerupuk ubi kayu, keripik tempe, dan sambal pecel. Jadi untuk usaha mereka itu sudah dipasarkan di lingkup Kabupaten Tabalong pada khususnya, dan bahkan sekarang sudah mulai memenuhi permintaan dari luar Kabupaten Tabalong. Alhamdulillah, saya selaku penyelenggara pelatihan yang pernah memberikan pelatihan kepada mereka, merasa sangat berbahagia melihat keberhasilan kelompok wanita tani yang telah kami latih. Oh, ya. Lalu untuk tempat pelatihannya, apakah hanya di daerah Tabalong saja atau pernah di luar Tabalong? Kita untuk saat ini memang mengkhususkan di daerah Tabalong dulu, karena kita tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, membekali mereka dengan inovasi dan teknologi untuk di Kabupaten Tabalong. Karena memang tujuan dari pelatihan ini ya untuk petani di Kabupaten Tabalong. Lalu Ibu selama pelatihan yang sudah diadakan beberapa kali ya Bu? Ya. Nah itu ada nggak suatu keberhasilan, keberhasilan yang misalnya salah satu orang yang dilatih itu bisa menciptakan produk sendiri setelah mengikuti program? Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, dari kelompok wanita tani yang sudah kita latih, sekarang sudah dari satu kelompok, sekarang sudah ada 10 kelompok yang ada 10 kelompok yang sekarang sudah mulai membuka usaha. Selain tadi dari olahan yang ubi kayu, sekarang kita sudah mulai ada kelompok tani yang membuat emping jagung, terus es krim jagung, susu jagung, dan kebanyakan dari mereka membuat usaha ini dengan tujuan untuk selain untuk memenuhi keperluan keluarganya sendiri, juga untuk dijual, terus nanti hasilnya akan digunakan untuk menambah penghasilan mereka. Wah, berarti sudah banyak yang berhasil ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil, dan kita juga rencananya tahun depan akan diadakan lagi untuk 10 kelompok tani. Wah, berarti masih banyak lagi tugas Ibu sama kelompok Ibu nih. Iya, memang kita tugasnya memberikan pembekalan masalah teknologi, terutama dalam hal pengolahan hasil, makanya dan kelompok wanita tani atau kelompok tani masih banyak yang belum dilatih, makanya kita akan terus memprogramkan pelatihan ini sehingga ya paling enggak nanti ada target kami ya 75% dari kelompok tani atau kelompok wanita tani sudah kita beri pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan. Mantap sekali, udah berkembang ya programnya? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, dari tahun 2015 kan programnya? Iya, tahun 2015 sampai sekarang masih berlanjut. Semoga bisa sampai ke luar Kalimantan. Ya, mudah-mudahan.
Iya. Nah, terus kan Ibu udah berapa kali ya menyelenggarakan ini pelatihannya. Nah, pasti nggak semuanya berjalan lancar kan? Iya, betul. Ya. Apa aja kesulitannya ketika menyelenggarakan atau ketika mempersiapkan program pelatihan ini? Kita dalam hal pelatihan ini, kita masalahnya yang pertama adalah dukungan dana. Dukungan dana itu sangat diperlukan untuk penyelenggaraan pelatihan. Jadi kita sudah 2 tahun ini karena dampak dari corona, terus di mana dana dari dana yang biasanya bisa kita dapatkan untuk penyelenggaraan pelatihan sekarang lebih banyak untuk penanggulangan corona. Jadi dalam dua tahun ini memang kita untuk masalah pendanaan ini yang mengalami kesulitan. Cuman kita bisa menyiasatinya dengan menyelenggarakan pelatihan dengan memakai bahan-bahan pelatihan yang dihasilkan oleh kelompok tani itu sendiri. Jadi untuk bahan pelatihan kita tidak perlu membeli. Itu yang pertama, masalah dana. Yang kedua, selama penyelenggaraan pelatihan itu ya yang namanya manusia itu ada tingkat keingintahuan, antusiasme terhadap pelatihan itu berbeda-beda. Ada kelompok yang memang benar-benar ingin maju, ada kelompok yang sekedar ikut pelatihan. Nah, ini saya sedih kalau melihat kenyataan yang seperti ini. Saya sebagai penyelenggara pelatihan dengan tujuan untuk memberi mereka bekal pengetahuan, akan tetapi apabila mereka tidak serius dalam mengikuti pelatihan, terus kurang berminat, nah ini yang saya sedih dan kecewanya di situ. Cuma kita tidak bisa juga memaksakan, tapi yang jelas kita sebagai penyelenggara pelatihan kita berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada mereka, tapi masalah pelaksanaannya setelah pelatihan itu kembali lagi ke yang dilatih ya. Mau manfaatkannya atau enggak, iya itu masalahnya di situ. Cuman kita tetap kelompok-kelompok yang sudah dilatih, kita tidak meninggalkan mereka. Kita tetap setiap bulan, tidak setiap bulan, setiap per 6 bulan sekali kita akan memonitoring dan mengevaluasi sampai sejauh mana pelatihan ini bermanfaat, terus sampai sejauh mana kelompok tani yang sudah dilatih bisa menjalankan usaha dari pelatihan yang telah kami berikan. Sebenarnya tidak 6 bulan sekali juga sih, kami sebagai tenaga penyuluh pertanian biasanya memang lebih sering menemui mereka, dan masalah monitoring dan pelatihan kita bisa monitoring dan evaluasi kita bisa melalui media elektronik, terutama internet, WhatsApp, telepon, SMS. Dan biasanya kami juga
Dan kami juga memfasilitasi hasil olahan kelompok tani akan kami bawa, akan kami promosikan pada event-event tertentu, misalnya pada saat pameran bahan pangan, pada saat Hari Pangan Sedunia atau Hari Pangan tingkat provinsi. Dan juga expo-expo yang berhubungan dengan pertanian. Mereka kami fasilitasi. Terus nanti kalau ada konsumen yang berminat, nanti akan kami sampaikan juga ke kelompok wanita tani. Jadi kita tetap mendampingi mereka untuk melihat perkembangan dari kelompok mereka dan sejauh mana keberhasilan yang telah mereka capai. Mantap. Jadi nggak asal habis melakukan pelatihan tuh langsung dibiarin aja. Enggak, kita tetap yang namanya monitoring dan evaluasi itu tetap akan kita laksanakan. Nah, gimana ya Bu, kan sekarang tuh anak-anak muda itu kan jarang yang mau ikut, apalagi dalam kelompok tani itu yang bikin usaha. Ya mungkin ada beberapa itu. Nah, Bu kadang sering melihat apakah masih ada anak muda yang ikut berpartisipasi walaupun sebenarnya dia tidak dalam kelompok tani itu. Oh ya, jadi gini, memang sekarang masalah pertanian sama sekali tidak dilirik oleh anak muda. Ya, karena pertanian itu peminatnya. Terlalu sedikit peminatnya. Dan saya prihatin dengan hal ini ya. Padahal kita tahu yang namanya pangan atau makanan itu adalah kebutuhan primer manusia. Betul. Selain sandang dan papan. Tapi pertanian saat ini memang bagi anak muda, petani itu identik dengan kotor, panas, miskin, ya pokoknya sesuatu yang tidak menjanjikan gitu loh. Makanya dianggap remeh. Dianggap sesuatu yang petani itu petani apa gitu kan. Nah, ini peran anak muda dalam pertanian memang ada sedikit, ya mungkin 25% ada anak muda yang berminat ke bidang pertanian. Tapi selebihnya mereka akan lebih memilih bekerja di pabrik, perusahaan, dan kantor. Padahal pertanian kalau kita benar-benar menggelutinya dengan serius, itu sebenarnya juga penghasilannya tidak kalah dengan mereka yang bekerja di perusahaan, bekerja di kantor. Dan pertanian itu suatu ya pokoknya pertanian itu sebenarnya kalau digeluti dengan serius, bahkan mungkin
penghasilannya akan melebihi pekerja kantoran, ya pekerja kantoran, perusahaan. Dan sebenarnya jadi petani itu enak karena kita tidak diperintah orang, kita mengerjakan di lahan sendiri, terus ketika kita menghasilkan, kita jual, hasilnya juga sepenuhnya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, sekarang kalau perannya anak muda, ini saya kepingin gitu loh, pertanian itu supaya dilirik anak muda gitu loh, menjadi suatu lapangan pekerjaan yang dilirik oleh anak muda. Nah, sekarang sebenarnya pemerintah sudah mulai mengupayakan kegiatan pertanian itu menjadi sesuatu hal yang keren. Nah, melalui pengadaan alat mesin pertanian, terus inovasi dan teknologi untuk mendukung pertanian. Jadi sekarang petani tidak harus kotor karena mencangkul, terus panas karena menjemur hasil panennya. Nah, itulah upaya pemerintah untuk menarik minat anak muda untuk menjadi petani. Ya kan sekarang era pertanian kan udah menuju ke modern. Ya, modernisasi. Jadi ya wajar ada alat-alat elektronik yang membantu para petani ya, mempermudah itu dalam bertani. Iya, betul. Keren ya. Maaf tadi agak sedikit melenceng dari yang pelatihan. Iya. Kita kadang-kadang khawatir mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, ketika petani-petani yang ada sekarang ini sudah usianya semakin tua, terus ada yang sudah meninggal, kita khawatir akankah ada generasi penerus untuk meneruskan kegiatan pertanian. Nah, sementara yang namanya makan, kita setiap hari pasti makan. Ya. Oke. Nah, bicara soal makanan ini, udah berapa banyak produk yang sudah dihasilkan? Jadi dari 10 kelompok tani yang kita latih itu sekarang sudah bermacam-macam produk yang mereka hasilkan, khususnya untuk komoditas tanaman pangan, mulai padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau. Jadi sekarang banyak ya makanan-makanan seperti itu mereka upayakan untuk diolah menjadi makanan yang menarik. Iya, makanan yang menarik. Sebenarnya snack-snack yang beredar, snack-snack pabrikan yang beredar itu kan bahan dasarnya kan dari hasil pertanian juga. Kayak Cheetos, terus keripik kentang. Nah, kan itu kan sebenarnya hasil pertanian, cuman nah ini kita kalahnya dengan pabrik itu dalam hal kemasan, dalam hal rasa, terus kualitas juga masalah kemasan, rasa, terus pengawet. Nah, itu yang kita belum sampai teknologinya belum sampai ke situ, belum sampai ke arah situ. Jadi saya berharap ini ada ya campur tangan dari pemerintah untuk mendukung usaha dari petani atau kelompok wanita tani, memberikan mereka bantuan alat-alat yang lebih
modern, teknologi alat berteknologi modern untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil pertanian mereka. Jadi coba bayangkan berapa omset yang diperoleh oleh perusahaan produksi keripik kentang. Pastinya ratusan juta. Apalagi dengan konsumen dari berbagai tingkatan, dari mulai anak kecil sampai orang tua. Nah, ini tantangan sebenarnya untuk kita, bagaimana kita itu setelah mengadakan pelatihan ini kita bisa juga bersaing. Bersaing dengan dukungan teknologi pabrik. Terus dan mungkin dengan dengan pengolahan hasil tanaman pangan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani atau petani, saya pikir harganya pun kita akan bisa lebih terjangkau karena untuk bahan baku itu akan diperoleh dari petani itu sendiri. Ya. Nah, untuk ibunya nih, harapannya ibu untuk pelatihan ini tuh apa? Harapannya dari diadakannya pelatihan ini adalah yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani. Yang kedua adalah mencukupi konsumsi keluarganya. Terus setelah konsumsi untuk keluarganya tercukupi, sisanya bisa dijual. Terus yang ketiga itu mengurangi resiko kehilangan hasil panen dengan cara mengolahnya menjadi bahan olahan yang nantinya akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya kita kayak panen ubi kayu kalau dibiarkan itu paling akan bertahan 1 minggu. Tapi kalau kita melakukan penanganan terhadap ubi kayu, misalnya diolah menjadi keripik, diolah menjadi tepung singkong, nah itu akan membuat hasil panen ubi kayu ini menjadi lebih tahan lama. Mantap Ibu ya. Semoga ini program pelatihannya semakin berkembang ke depannya. Iya, amin, mudah-mudahan. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya tentang bagaimana program ini dilaksanakan, lalu tujuannya. Semoga ini bermanfaat dan menyadarkan para anak muda zaman sekarang bahwa petani itu nggak bisa diremehin lagi sekarang. Iya, petani itu adalah profesi yang keren, makanya kita harus bangga menjadi petani. Ya, bangga, petani Indonesia bangga. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ya semuanya, demikian acara inspirasi pagi kali ini dengan sosok inspiratif yang sangat menginspiratif kita semua. Jangan pernah malu menjadi petani, ya Bu ya. Iya, betul.